Terakhir kali kamu pergi ke pasar atau swalayan, berapa yang kamu keluarkan? 100.000? 200.000? Dan waktu kamu sampai di rumah, kamu cuma bawa pulang apa? Sebungkus sayur, setengah kilo bawang, dan beberapa batang cabai yang harganya sekarang sudah tembus angka gila-gilaan. Ini bukan lebay, ini fakta yang bisa kamu cek sendiri hari ini, 21 Februari 2026. Data resmi dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS yang dikelola langsung oleh Bank Indonesia mencatat, harga cabai rawit merah di Yogyakarta sudah menembus Rp101.250 per kilogram. Di Jakarta bahkan lebih parah, cabai rawit merah tembus Rp107.059 per kilogram. Dan di Batam, ada laporan harga cabai rawit menyentuh Rp150.000 per kilogram. Itu bukan salah ketik. Rp150.000 untuk 1 kilogram cabai. Bawang merah tidak jauh berbeda. Di tingkat nasional, rata-rata harganya berada di angka Rp48.100 per kilogram. Dan ini terjadi di musim yang seharusnya stok masih aman. Tapi kenyataannya, curah hujan tinggi yang melanda hampir seluruh Pulau Jawa sejak awal Februari 2026 sudah merusak panen di sentra-sentra produksi utama seperti Brebes, Nganjuk, dan beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan ini baru permulaan, karena kita akan segera masuk bulan Ramadan. Dan kita semua tahu apa yang terjadi setiap tahun saat Ramadan tiba. Harga naik lagi, permintaan melonjak, pedagang menyesuaikan harga, dan kita sebagai pembeli hanya bisa gigit jari sambil merogoh dompet yang makin tipis. Pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapan kita mau jadi korban terus-menerus dari permainan harga yang tidak pernah kita menangkan ini? Karena hari ini, di video Asupan Otak ini, saya tidak akan mengajak kamu berdemo di depan pasar. Saya tidak akan menyuruh kamu puasa tidak makan pedas. Dan saya juga tidak akan minta kamu mengubah gaya makan keluarga secara drastis. Yang akan saya lakukan adalah membagikan satu strategi paling masuk akal, paling murah, dan paling bisa langsung kamu jalankan mulai besok pagi, yaitu menanam sendiri 8 tanaman yang paling sering bikin kantong bolong setiap kali kamu belanja ke pasar. 8 tanaman ini bukan pilihan sembarangan. Saya pilih berdasarkan 3 kriteria yang sangat ketat. Pertama, tanaman itu harus termasuk dalam daftar komoditas yang harganya paling sering melonjak dan membebani pengeluaran rumah tangga. Kedua, tanaman itu harus bisa ditanam oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang belum pernah memegang sekop seumur hidup. Ketiga, tanaman itu harus bisa tumbuh di lahan terbatas, bisa di pot, polybag, atau sudut halaman kecil sekalipun. Kalau kamu siap, kita masuk langsung. Tapi sebelum itu, kalau kamu belum subscribe ke channel Asupan Otak, lakukan sekarang. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng, karena setelah video ini selesai, kamu akan sadar bahwa informasi seperti ini jarang banget kamu temukan dikemas dengan cara yang bisa langsung dipraktikkan. Dan saya tidak mau kamu ketinggalan video-video berikutnya yang juga sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari kamu. Sudah? Oke, kita mulai dari tanaman nomor 1. Tanaman 1. Cabai rawit. Tidak ada cara yang lebih tepat untuk memulai daftar ini selain dari cabai rawit. Bagi kebanyakan keluarga Indonesia, hidup tanpa cabai itu rasanya seperti makan nasi tanpa lauk. Ada sesuatu yang kurang, ada yang hilang. Bahkan banyak dari kita yang sudah dari kecil terbiasa makan dengan sambal, dengan cabai ulek, dengan tambahan irisan cabai di atas makanan. Ini bukan sekedar soal selera, ini sudah menjadi bagian dari identitas makan kita sebagai orang Indonesia. Dan justru karena itulah, setiap kali harga cabai rawit melonjak, dampaknya terasa sangat menyengat ke seluruh lapisan masyarakat. Tidak pandang bulu, dari ibu rumah tangga biasa sampai pemilik warung makan, dari pedagang kaki lima sampai restoran bintang 5, semua merasakan tekanan yang sama saat harga cabai sedang di puncaknya. Coba kita hitung sederhana saja. Kalau keluarga kamu butuh setengah kilogram cabai rawit merah per minggu, dan harga saat ini di Jakarta sudah menyentuh Rp107.000 per kilogram, maka dalam sebulan pengeluaran kamu untuk cabai saja sudah mencapai sekitar Rp214.000. Itu hampir seperempat juta rupiah, hanya untuk cabai, belum bawang, belum tomat, belum bahan lainnya. Dan angka itu bisa berubah kapan saja, tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba harga naik 2 kali lipat dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Sekarang bayangkan kondisi sebaliknya. Bayangkan kamu punya 3 atau 4 pot cabai rawit di teras rumahmu. Setiap beberapa hari sekali, kamu tinggal jalan keluar,
petik beberapa buah cabai yang sudah merah merona, dan langsung masuk dapur untuk diolah. Tidak ada biaya tambahan, tidak ada antrean di pasar, tidak ada kejutan harga yang bikin jantung kamu berdegup lebih kencang dari biasanya. Ini bukan mimpi, ini sangat bisa dilakukan. Cabai rawit adalah tanaman yang jauh lebih tangguh daripada yang kebanyakan orang bayangkan. Asalkan kamu tahu dasar-dasarnya, tanaman ini hampir tidak mungkin gagal tumbuh. Mari kita bahas dari awal secara detail. Memilih bibit yang tepat. Ada dua cara untuk memulai menanam cabai rawit. Pertama, kamu bisa beli bibit jadi di toko pertanian atau online shop. Ini pilihan yang lebih praktis dan lebih cepat karena kamu tidak perlu repot menunggu proses perkecambahan dari biji. Harganya juga sangat terjangkau, biasanya berkisar antara Rp5.000 sampai Rp15.000 per batang bibit tergantung ukuran dan varietasnya. Cara kedua, kamu bisa semai sendiri dari biji cabai rawit yang kamu beli di pasar. Pilih cabai yang paling merah, paling tua, dan tampak paling sehat. Belah, ambil bijinya, cuci bersih, lalu jemur sebentar di bawah sinar matahari sampai permukaannya kering. Setelah itu, semai di media tanam campuran antara tanah, pupuk kompos matang atau pupuk kandang, dan sedikit sekam bakar, dengan perbandingan kira-kira 2:1:1. Tutup tipis dengan media tanam dan siram perlahan. Dalam waktu 7-14 hari, benih mulai berkecambah. Untuk pemula, saya sarankan pilihan pertama dulu, beli bibit jadi. Lebih mudah, lebih cepat berhasil, dan menghemat waktu yang cukup banyak. Media tanam dan wadah yang ideal. Kabar baiknya, cabai rawit sangat fleksibel soal wadah tanam. Kamu bisa pakai pot plastik ukuran sedang dengan diameter minimal 25 cm. Bisa pakai polybag hitam ukuran 35 atau 40 cm. Bisa pakai ember cat bekas yang sudah kamu cuci bersih, bahkan jerigen plastik yang dipotong setengah pun bisa dipakai. Yang paling penting adalah pastikan di bagian bawah wadah ada lubang drainase, alias lubang pembuangan air. Ini bukan detail kecil, ini sangat krusial. Cabai rawit paling tidak suka akarnya terendam air dalam waktu lama. Kalau air tidak bisa keluar dan menggenang di dalam pot, akar akan membusuk, daun menguning, dan tanaman akhirnya mati. Jadi sebelum mulai, pastikan lubang drainase sudah ada dan tidak tersumbat. Untuk media tanam, gunakan campuran yang gembur dan tidak padat. Campuran ideal adalah tanah kebun, pupuk kompos matang atau pupuk kandang, dan sekam bakar atau pasir kasar. Perbandingan yang bisa kamu gunakan adalah 2 bagian tanah, 1 bagian kompos, dan 1 bagian sekam bakar. Campuran ini menjamin akar mendapat cukup oksigen, nutrisi tersedia, dan kelebihan air bisa terserap dengan baik. Penempatan dan kebutuhan sinar matahari. Satu hal yang tidak bisa dikompromikan untuk cabai rawit adalah sinar matahari. Tanaman ini butuh minimal 6-8 jam sinar matahari langsung setiap harinya. Jadi tempatkan pot atau polybag kamu di lokasi yang paling banyak terkena sinar matahari. Teras depan rumah yang menghadap timur atau selatan biasanya ideal. Atap dak beton juga bisa menjadi pilihan yang sangat baik karena biasanya lebih minim penghalang dan lebih banyak sinar matahari. Kalau rumah kamu minim paparan sinar matahari, jangan menyerah dulu. Kamu bisa memindahkan pot ke tempat yang terkena sinar matahari pada pagi hari dan memindahkannya lagi sore hari. Atau kamu bisa memanfaatkan grow light alias lampu tanam khusus tanaman yang sekarang sudah sangat mudah didapat secara online dengan harga yang cukup terjangkau. Cara menyiram yang benar. Banyak orang berpikir semakin sering menyiram semakin bagus, padahal tidak. Untuk cabai rawit, terlalu banyak air justru berbahaya. Cara yang benar adalah siram secara rutin, tapi periksa dulu kondisi medianya. Sebelum menyiram, tancapkan jari kamu sekitar 1-2 cm ke dalam media tanam. Kalau terasa masih lembab, tunda dulu. Kalau sudah terasa kering, baru siram. Biasanya di kondisi cuaca normal, cabai rawit perlu menyiram 1 kali sehari di pagi hari atau setiap 2 hari sekali tergantung kondisi cuaca dan jenis media yang dipakai. Siram langsung ke media tanam, bukan ke daun. Menyiram ke daun bisa memicu munculnya penyakit jamur yang sangat mengganggu. Pemupukan untuk hasil maksimal. Tanaman cabai yang tidak dipupuk akan tumbuh, tapi hasilnya jauh di bawah potensi maksimalnya. Untuk pemupukan, kamu bisa menggunakan 2 jenis pupuk secara bergantian. Pertama, pupuk organik cair atau POC yang bisa kamu buat sendiri dari sisa air cucian beras, sisa kulit buah yang difermentasi, atau kompos cair dari sisa dapur. Berikan seminggu sekali dengan cara menyiramkan langsung ke media tanam. Kedua, pupuk NPK granul yang bisa kamu beli di toko pertanian dengan harga sangat terjangkau.
NPK adalah singkatan dari nitrogen, fosfor, dan kalium, 3 unsur penting yang paling dibutuhkan tanaman. Berikan sebulan sekali dengan cara menaburkan beberapa butir di sekitar pangkal tanaman dan tutup tipis dengan media tanam. Saat tanaman mulai berbunga dan berbuah, tambahkan pupuk yang mengandung lebih banyak fosfor atau kalium untuk merangsang pembentukan buah yang lebat dan berkualitas. Hama yang perlu diwaspadai. 2 musuh utama cabai rawit di pot adalah kutu kebul dan tungau merah. Kutu kebul adalah serangga kecil berwarna putih yang biasanya bergerombol di bawah daun dan menghisap cairan tanaman. Dampaknya adalah daun mengkerut, menguning, dan akhirnya gugur. Tungau merah hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, tapi dampaknya sangat merusak. Daun yang terserang biasanya tampak berbintik kuning atau kecoklatan dan terasa kasar. Cara paling mudah mengatasinya tanpa pestisida kimia adalah dengan semprotan air sabun. Larutkan 1 sendok makan sabun cair tanpa pewangi ke dalam 1 liter air. Semprotkan ke seluruh permukaan daun, terutama bagian bawah, setiap 3 hingga 4 hari sekali selama 2 minggu. Biasanya hama akan berkurang drastis. Kamu juga bisa menggunakan semprotan bawang putih. Hancurkan 5 siung bawang putih, rendam dalam setengah liter air semalaman, saring, lalu gunakan sebagai semprotan. Bawang putih punya sifat anti hama alami yang cukup efektif untuk mengendalikan berbagai jenis serangga. Kapan bisa panen? Dari bibit yang sudah agak besar, kamu biasanya bisa mulai panen pertama antara 60 sampai 90 hari. Panen dilakukan saat buah sudah berwarna merah penuh dan terasa sedikit lunak saat ditekan. Jangan tunggu sampai terlalu matang karena akan jatuh sendiri dan membusuk di media tanam. Yang menarik dari cabai rawit adalah 1 pohon bisa terus berbuah berkali-kali. Setelah panen pertama, bunga baru akan terus muncul dan proses berbuah akan terus berjalan. Dengan perawatan yang konsisten, 1 pohon cabai rawit bisa produktif selama 2 tahun atau bahkan lebih. Jadi hitunglah, dengan modal awal yang sangat minim, kamu bisa menghemat ratusan ribu rupiah per bulan dari pengeluaran cabai saja. Dan itu berlangsung terus-menerus tanpa henti. Tanaman 2. Bawang merah. Dari semua bumbu dapur yang ada, bawang merah adalah yang paling sulit diabaikan. Hampir tidak ada masakan Indonesia yang benar-benar bebas dari bawang merah. Dari tumisan paling sederhana sampai rendang yang paling kompleks. Dari sambal mentah sampai bumbu marinasi, bawang merah selalu hadir, selalu dibutuhkan, selalu dibeli. Dan itulah mengapa setiap kali harga bawang merah naik, dampaknya terasa kemana-mana. Februari 2026 ini, harga bawang merah secara nasional rata-rata berada di angka Rp44.100 per kilogram, menurut data PIHPS Bank Indonesia. Di Jakarta sendiri harganya sudah menyentuh Rp51.471 per kilogram. Kenaikan ini dipicu oleh musim hujan yang mengganggu panen di Brebes, yang merupakan sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia, dan juga di Nganjuk serta beberapa wilayah lainnya. Dan menjelang Ramadan yang sebentar lagi tiba, para ahli ekonomi pangan memperkirakan harga masih berpotensi naik antara 20–25% dari harga saat ini. Artinya, harga bawang merah bisa menembus Rp60.000 per kilogram atau bahkan lebih di beberapa daerah. Sekarang bayangkan kalau kamu tidak perlu merasakan tekanan itu. Bayangkan setiap kali kamu butuh bawang merah untuk masak, kamu tinggal pergi ke sudut halaman atau ke pot yang ada di teras, cabut beberapa umbi, kupas, dan langsung masak. Tidak ada harga, tidak ada antrean, tidak ada rasa dongkol saat melihat label harga di pasar. Menanam bawang merah sendiri itu lebih mudah dari yang kamu bayangkan. Saya akan buktikan sekarang. Memulai dari siung yang ada di dapur. Ini adalah bagian yang paling saya suka dari menanam bawang merah. Kamu tidak perlu membeli bibit khusus. Kamu tidak perlu pergi ke toko pertanian. Cukup ambil bawang merah yang sudah ada di dapur kamu sekarang. Lihat apakah ada bawang merah yang sudah mulai terlihat ada tonjolan kecil di ujungnya. Tonjolan hijau atau putih kecil itu namanya tunas. Bawang merah yang sudah bertunas adalah bawang yang sudah siap untuk ditanam kembali. Bahkan kalau belum ada tunas pun tidak masalah. Bawang merah yang masih segar dan padat juga bisa ditanam langsung. Kalau kamu ingin hasil yang lebih banyak, potong sedikit bagian ujung atas bawang merah yang tidak ada tunasnya, sekitar sepertiga bagian atas. Ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan tunas lebih cepat. Bagian yang kamu potong masih bisa dipakai untuk masak, jadi tidak ada yang terbuang.
Media tanam dan wadah. Sama seperti cabai, bawang merah sangat fleksibel soal wadah. Bisa menggunakan pot, polybag, kotak kayu, atau bahkan botol plastik besar yang dipotong. Tapi ada satu yang berbeda. Bawang merah lebih suka media tanam yang cukup dalam karena umbinya berkembang di bawah tanah. Idealnya kedalaman media tanam minimal 20 cm. Untuk media tanam, gunakan campuran yang gembur dan kaya nutrisi. Campuran tanah, pupuk kandang atau kompos dan pasir kasar dengan perbandingan 2:1 sudah cukup sekali. Pastikan media tanam tidak terlalu lembab karena bawang merah sangat rentan terhadap busuk umbi akibat kelembaban berlebih. Kalau kamu mau menanam dalam jumlah yang lebih banyak dan punya sedikit lahan kosong di halaman, kamu bisa membuat bedengan sederhana. Bedengan adalah gundukan tanah yang ditinggikan sekitar 20–30 cm. Lebar bedengan idealnya sekitar 1 meter agar kamu mudah menjangkau tanaman dari kedua sisi tanpa perlu menginjak medianya. Cara menanam yang benar. Setelah siung siap, tancapkan langsung ke dalam media tanam dengan posisi bagian ujung yang ada tunas atau bagian runcing menghadap ke atas. Kedalaman tanam sekitar 2–3 cm saja. Jangan ditanam terlalu dalam karena justru akan memperlambat pertumbuhan. Kalau kamu menanam di pot, beri jarak antar siung minimal 10 cm agar setiap tanaman punya ruang cukup untuk berkembang. Kalau terlalu rapat, hasil panennya akan kecil-kecil karena nutrisi dan ruang tidak mencukupi. Setelah ditanam, siram dengan lembut menggunakan sprayer atau gembor dengan kepala shower agar media tidak terkikis. Jangan siram terlalu banyak di hari pertama. Perawatan harian. Bawang merah termasuk tanaman yang tidak perlu perhatian ekstra setiap hari. Cukup siram secara rutin, 1 atau 2 kali sehari tergantung kondisi cuaca, dan pastikan media tidak sampai mengering total, tapi juga tidak sampai becek. Satu hal penting yang perlu kamu lakukan secara rutin adalah membersihkan gulma, alias tanaman liar yang tumbuh di sekitar bawang merah. Gulma akan berebut nutrisi dan ruang dengan tanaman bawang kamu. Cabut gulma secara manual setiap kali kamu melihatnya muncul. Untuk pemupukan, berikan pupuk organik cair atau kompos encer sekali seminggu. Kalau kamu ingin hasil yang lebih maksimal, bisa tambahkan pupuk NPK dengan kandungan kalium yang tinggi sekitar 2 minggu sebelum perkiraan waktu panen. Kalium membantu proses pembentukan dan pemadatan umbi. Tanda-tanda tanaman sehat dan siap panen. Tanaman bawang merah yang sehat akan terlihat dari daun hijau panjang yang berdiri tegak. Kalau daun mulai terlihat menguning atau melemas, itu biasanya tanda kekurangan nutrisi atau kelebihan air. Periksa kondisi media tanam dan sesuaikan jadwal penyiraman. Bawang merah siap panen saat daunnya mulai rebah atau merunduk ke tanah. Ini tanda alami bahwa umbi di bawah sudah mencapai ukuran maksimal dan proses pertumbuhan sudah selesai. Waktu panen biasanya 60–90 hari setelah tanam, tergantung varietas. Cara memanen, cabut seluruh tanaman dengan cara menariknya perlahan dari pangkalnya. Biarkan umbi kering di bawah sinar matahari selama 2–3 hari sebelum disimpan. Ini akan memperpanjang daya simpan umbi dan mencegah kebusukan. Berapa hasil yang bisa diharapkan? Dari 1 siung bawang merah yang kamu tanam, kamu bisa memanen 1 rumpun yang berisi 4–8 umbi baru, tergantung kondisi perawatan dan kualitas bibit. Artinya, modal 1 siung menghasilkan 4–8 kali lipat, dan siklus itu bisa kamu ulang terus dengan menggunakan sebagian hasil panen sebagai bibit untuk tanam berikutnya. Dengan menanam secara bertahap dan bergantian, kamu bisa memastikan selalu ada stok bawang merah segar setiap saat tanpa harus bergantung pada harga pasar yang tidak pernah bisa diprediksi. Tanaman 3, tomat. Di antara semua tanaman yang ada di video ini, tomat mungkin adalah yang paling memuaskan untuk ditanam. Bukan hanya karena hasilnya yang bisa langsung dirasakan di dapur, tapi karena prosesnya sendiri sangat menyenangkan untuk diikuti. Mulai dari bunga kuning kecil yang pertama muncul, lalu buah hijau kecil yang mulai terbentuk, sampai akhirnya warna merah segar yang membuat kamu ingin langsung memetiknya. Tomat adalah bahan yang sangat serbaguna di dapur Indonesia. Untuk sambal, untuk kuah sup, untuk tumisan, untuk jus, untuk salad. Hampir setiap hari ada kebutuhan tomat di dapur kebanyakan rumah tangga. Masalahnya, harga tomat di pasar sangat tidak konsisten. Di satu waktu, harganya murah sekali, sampai petani mengeluh tidak untung. Di waktu lain, terutama saat musim hujan panjang atau gangguan distribusi, harganya bisa melonjak 2–3 kali lipat dalam waktu yang sangat singkat.
dan kamu sebagai konsumen akhir selalu ada di posisi yang paling tidak menguntungkan dalam rantai ini. Dengan menanam tomat sendiri di rumah, kamu memutus ketergantungan itu. Varietas tomat yang cocok untuk ditanam di rumah. Ada banyak varietas tomat yang beredar di pasaran. Untuk ditanam di pot atau polybag dengan lahan terbatas, pilih varietas yang bersifat indeterminat atau yang tumbuh merambat ke atas, karena lebih hemat tempat. Varietas tomat cherry juga sangat direkomendasikan untuk pemula karena lebih tahan hama, lebih cepat berbuah, dan hasil panennya sangat melimpah. Kalau kamu tidak tahu harus pilih yang mana, beli saja tomat cherry di swalayan, ambil bijinya, dan semai langsung. Hasilnya biasanya cukup memuaskan. Cara menyemai dari biji. Ambil biji dari tomat yang sudah matang sempurna. Cuci bersih dan keringkan sebentar di atas tisu dapur. Jangan jemur di bawah sinar matahari langsung, karena bisa merusak daya kecambah. Cukup angin-anginkan di tempat teduh selama 1 hari. Setelah kering, semai di media semai yang ringan. Kamu bisa gunakan campuran tanah halus dan kompos matang dengan perbandingan 1:1. Taburkan biji secara merata dan tutup tipis dengan media semai. Siram perlahan menggunakan sprayer. Simpan di tempat yang hangat dan teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Dalam waktu 7-14 hari, benih mulai berkecambah. Tunggu sampai bibit memiliki 2-4 helai daun sejati sebelum dipindahkan ke pot permanen, biasanya sekitar 3-4 minggu setelah semai. Kebutuhan cahaya dan penempatan. Tomat adalah tanaman yang sangat menyukai cahaya matahari. Minimal 8 jam sinar matahari langsung per hari adalah kebutuhan idealnya. Kalau kurang dari itu, tomat masih bisa tumbuh, tapi produksi buahnya akan jauh berkurang dan buah cenderung pucat dan kurang manis. Tempatkan pot atau polybag tomat di lokasi yang paling banyak mendapat sinar matahari di rumah kamu. Atap dak, teras depan menghadap timur, atau samping rumah yang bebas dari bayangan bangunan adalah pilihan terbaik. Tiang penyangga yang wajib ada. Ini adalah satu hal yang sering dilupakan oleh pemula. Tomat adalah tanaman yang batangnya tidak cukup kuat untuk menopang berat buahnya sendiri saat sudah mulai berbuah lebat. Kalau tidak diberi penyangga, batangnya bisa patah dan tanaman mati begitu saja setelah susah payah kamu rawat selama berbulan-bulan. Pasang tiang penyangga atau ajir dari awal sebelum tanaman tumbuh terlalu tinggi. Bisa menggunakan bambu kecil, kayu ranting pohon, atau besi holo yang banyak dijual di toko bangunan. Ikat batang tanaman ke tiang penyangga secara longgar menggunakan tali rafia atau karet gelang yang lembut. Beri ikatan tambahan setiap beberapa minggu seiring tanaman semakin tinggi. Pemangkasan tunas air. Ini adalah teknik yang membedakan hasil panen biasa dengan hasil panen yang luar biasa. Pada tanaman tomat, sering muncul tunas baru di ketiak daun, yaitu di sudut antara batang utama dan tangkai daun. Tunas ini disebut tunas air atau saker. Kalau dibiarkan tumbuh, tunas ini akan mengambil banyak energi tanaman yang seharusnya digunakan untuk pembentukan buah. Buang tunas air ini secara rutin dengan cara dicubit atau dipotong menggunakan gunting bersih saat masih kecil. Lakukan setiap minggu. Hasil panennya akan jauh lebih besar dan kualitas buah jauh lebih baik. Penyakit yang perlu diwaspadai. Tomat cukup rentan terhadap penyakit layu fusarium dan busuk daun yang disebabkan oleh jamur. Tanda awalnya adalah daun yang menguning dari ujung, lalu merambat ke seluruh tanaman. Untuk mencegah ini, pastikan sirkulasi udara di sekitar tanaman baik, jangan menyiram terlalu sering, dan jangan membasahi daun saat menyiram. Kalau sudah terserang, segera potong bagian yang terinfeksi dan buang jauh dari area tanam. Semprotkan larutan baking soda atau soda kue dengan konsentrasi 1 sendok teh per liter air ke seluruh bagian tanaman yang masih sehat sebagai langkah pencegahan penyebaran. Waktu dan cara panen. Tomat siap dipanen saat warnanya sudah berubah merah merata dan terasa sedikit lunak saat ditekan lembut. Untuk tomat cherry, biasanya sudah bisa dipanen 70-90 hari setelah tanam dari bibit. Petik dengan cara memutar buah secara perlahan hingga tangkainya terlepas. Jangan menarik dengan kasar, karena bisa merusak tangkai bunga yang masih akan menghasilkan buah berikutnya. Tomat yang ditanam sendiri di rumah rasanya jauh berbeda dengan tomat pasar. Lebih manis, lebih segar, dan teksturnya lebih padat. Ini karena tomat rumahan dipetik saat benar-benar matang di pohon, bukan dipetik setengah matang lalu dimatangkan dalam perjalanan distribusi seperti yang umum terjadi di tomat pasar. Jeda tengah. Reminder subscribe. Hey, kita sudah sampai di pertengahan video. 3 tanaman sudah kita bahas secara tuntas. Masih ada 5 lagi yang tidak kalah penting dan beberapa di antaranya mungkin akan mengejutkan kamu karena ternyata lebih mudah ditanam daripada yang kamu bayangkan. Sebelum kita lanjutkan, kalau kamu belum subscribe ke channel Asupan Otak, sekarang adalah saat yang tepat. Tekan tombol subscribe merah di bawah video ini.
Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kamu atau untuk keluarga kamu, tolong bagikan ke satu orang saja yang menurut kamu perlu menonton ini. Karena informasi yang tidak dibagikan tidak akan pernah membantu siapapun. Oke, kita lanjutkan. Tanaman 4. Kangkung. Kalau tadi saya bilang tomat adalah tanaman yang paling memuaskan untuk ditanam, maka kangkung adalah tanaman yang paling membahagiakan untuk dipanen. Kenapa? Karena kecepatan tumbuhnya yang luar biasa. Tidak ada tanaman lain dalam daftar ini yang bisa memberikan hasil secepat kangkung. Dalam waktu 3-4 minggu saja sejak benih ditaburkan, kamu sudah bisa memanen kangkung pertama kamu. Ini benar, tidak sampai sebulan. Dan ini sangat relevan dalam kondisi sekarang, di mana harga sayur hijau sangat fluktuatif akibat cuaca buruk terus-menerus, mengganggu distribusi dan produksi dari daerah penghasil sayur ke kota-kota besar. Kangkung bukan sayuran mewah, tapi nilainya sangat nyata, kaya serat, kaya zat besi, kaya vitamin A dan vitamin C. Kandungan nutrisinya jauh melebihi penampilannya yang sederhana. Dan untuk keluarga yang ingin memastikan asupan sayur hijau tetap terjamin setiap hari tanpa harus bergantung pada harga pasar yang tidak menentu, kangkung adalah jawaban paling praktis yang ada. 2 cara menanam kangkung. Cara pertama adalah sistem media tanam biasa menggunakan tanah atau campuran kompos matang. Tabur benih kangkung langsung di permukaan media tanam yang sudah disiapkan. Tutup tipis dengan lapisan media. Siram perlahan menggunakan sprayer. Simpan di tempat yang hangat dan teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Dalam waktu 3-5 hari, benih mulai berkecambah. Tunggu sampai bibit memiliki 2-4 helai daun sejati sebelum dipindahkan ke pot permanen. Biasanya sekitar 3-4 minggu setelah semai. Masukkan akar kangkung atau benih yang sudah mulai berkecambah ke dalam air dengan menggunakan penyangga sederhana seperti busa atau rock wool yang bisa dibeli murah di toko pertanian. Tambahkan nutrisi hidroponik yang juga tersedia di toko pertanian atau online. Ganti air dan tambah nutrisi setiap 3-5 hari. Sistem hidroponik ini sangat cocok kalau kamu tinggal di apartemen atau rumah yang benar-benar tidak punya lahan tanah sama sekali. Bisa dilakukan di dalam ruangan asalkan ada paparan sinar matahari yang cukup dari jendela. Teknik panen yang membuat kangkung terus tumbuh. Ini adalah rahasia yang membuat kangkung menjadi investasi dapur paling menguntungkan. Saat memanen, jangan cabut seluruh tanaman sampai ke akar. Cukup potong batangnya menggunakan gunting atau pisau yang bersih. Sisakan sekitar 5-7 cm dari permukaan media tanam atau dari pangkal akar. Dari sisa batang yang kamu tinggalkan itu, dalam waktu beberapa hari tunas-tunas baru akan muncul kembali. Dan 14-20 hari kemudian, kamu sudah bisa memanen lagi. Proses ini bisa terus diulangi berkali-kali. Satu penanaman bisa menghasilkan berpuluh-puluh kali panen sebelum akhirnya tanaman benar-benar habis produktivitasnya. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa kamu hemat dari satu kali proses menanam kangkung yang dimulai dengan modal beberapa ribu rupiah saja untuk membeli benih. Tips agar kangkung tumbuh lebat dan sehat. Pastikan kangkung mendapat sinar matahari pagi yang cukup setiap harinya. Sinar matahari pagi membantu proses fotosintesis optimal tanpa membuat tanaman stres akibat panas berlebih di siang hari. Siram secara rutin dan pastikan media tanam selalu lembab, tidak kering dan tidak tergenang. Kangkung sangat menyukai kelembapan yang stabil. Kalau daun kangkung terlihat menguning, itu biasanya tanda kekurangan nitrogen. Berikan pupuk organik cair atau semprotkan air cucian beras yang sudah difermentasi ke media tanam. Nitrogen yang tinggi dari pupuk organik akan membuat daun kangkung kembali hijau pekat dan pertumbuhannya semakin cepat. Hindari menanam kangkung di tempat yang terlalu teduh. Meskipun kangkung masih bisa tumbuh di kondisi cahaya rendah, hasilnya jauh lebih baik di bawah sinar matahari penuh. Tanaman 5. Bayam. Bayam adalah saudara seperjuangan kangkung dalam hal kecepatan tumbuh dan kemudahan perawatan. Keduanya adalah tanaman yang sangat cocok untuk pemula dan keduanya bisa memberikan hasil dalam waktu singkat. Tapi ada yang berbeda dari bayam. Kandungan nutrisinya yang luar biasa membuat bayam dijuluki sebagai superfood sejak lama di berbagai belahan dunia. Zat besi yang tinggi sangat penting untuk mencegah anemia. Vitamin A yang melimpah menjaga kesehatan mata. Kalsium untuk tulang, vitamin K untuk pembekuan darah, dan masih banyak lagi manfaat lain yang semuanya ada dalam satu tanaman yang terlihat sangat biasa di dapur Indonesia. Di pasar, harga bayam relatif lebih murah dibanding beberapa sayuran lain. Tapi bukan berarti kamu tidak rugi membelinya setiap hari. Karena bayam yang kamu beli di pasar atau tukang sayur sudah melalui proses distribusi yang panjang. Dipetik, dikemas, dibawa ke pengepul, lalu ke pasar induk, lalu ke pasar eceran, lalu ke tukang sayur, dan baru sampai ke tanganmu. Selama proses itu, kandungan nutrisi bayam terus berkurang, karena sayuran hijau memang sangat cepat kehilangan nutrisi setelah dipetik. Bayam yang kamu petik sendiri dari pot 5 menit sebelum dimasak, kandungan nutrisinya jauh lebih tinggi, dan cita rasanya jauh lebih segar. Cara menanam bayam dari benih.
Benih bayam sangat kecil, hampir seperti butiran pasir. Karena ukurannya itu, cara menyemainya berbeda sedikit dengan tanaman lain. Taburkan benih secara merata di permukaan media tanam yang sudah diratakan. Jangan ditutup terlalu tebal, cukup tutup dengan lapisan tipis media semai atau cukup tekan lembut permukaan media agar benih menempel. Siram menggunakan sprayer dengan semprotan yang sangat halus agar benih tidak terlempar dan berceceran. Lakukan penyiraman pagi hari secara rutin selama proses perkecambahan. Dalam 3-7 hari, benih mulai berkecambah. Setelah bibit berumur sekitar 2 minggu dan sudah memiliki 2-3 helai daun, lakukan penjarangan. Penjarangan artinya mencabut beberapa bibit yang tumbuh terlalu rapat agar yang tersisa punya ruang cukup untuk berkembang. Jarak ideal antar tanaman bayam adalah sekitar 10-12 cm. Bibit yang dicabut saat penjarangan tidak perlu dibuang. Bibit muda bayam ini sudah sangat enak dimakan sebagai lalapan atau campuran salad. Ini bonus yang sering tidak disadari oleh orang yang baru pertama kali menanam bayam. Varietas bayam yang cocok. Ada 2 jenis bayam yang paling umum ditanam di rumah. Pertama, bayam merah, yang selain kaya nutrisi juga memiliki tampilan yang sangat cantik dengan daun berwarna merah keunguan. Kedua, bayam hijau biasa, yang tumbuhnya sedikit lebih cepat dan hasil panennya biasanya lebih banyak. Untuk tujuan memasak sehari-hari, bayam hijau biasa adalah pilihan paling praktis. Kalau kamu ingin tambahan nilai estetika di taman atau kebun kecilmu, tanam bayam merah di pot yang ditempatkan di sudut yang mudah dilihat. Tampilannya sangat menarik. Perawatan rutin bayam. Bayam adalah tanaman yang tidak rewel. Cukup siram secara teratur, pastikan media tanam tidak kering dan berikan pupuk organik cair sekali seminggu. Itu sudah cukup untuk membuat bayam tumbuh dengan subur. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bayam tidak suka ke cuaca terlalu panas. Kalau siang hari sangat terik, bayam yang langsung terkena sinar matahari berisiko layu dan stres. Untuk mengatasi ini, kamu bisa menempatkan pot bayam di lokasi yang mendapat sinar matahari pagi sampai sekitar jam 10, lalu terlindung dari sinar matahari terik siang hari. Alternatif lainnya, gunakan paranet hitam dengan kerapatan 30-50% untuk melindungi tanaman dari sinar matahari berlebih tanpa menghalangi cahaya yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Paranet bisa dibeli di toko pertanian dengan harga yang sangat terjangkau.